selanjutnya adalah bekerja dengan inden. Jadi, apa itu inden? Inden atau indentasi merupakan bagian dari paragraf, teks, atau naskah yang menganjur ya. Jadi dia bisa keluar atau ke dalam. Jadi ada sebenarnya 3 inden. Jadi left inden ini terdiri dari 2, first line inden dan hanging inden. Dan yang kanan adalah right inden. Jadi seperti yang kita ketahui, first line inden dan yang pertama ini fungsinya untuk menggeser awal paragraf teks ke dalam. Dan untuk hanging inden itu menggeser teks baris kedua sampai terakhir itu ke dalam ya. Jadi baris 2 sampai terakhir. Kemudian hanging inden itu menggeser kedua inden tersebut ya. Kalau right inden itu menggeser batas teks ke dalam ya, semuanya. Jadi semua paragraf digeser. Nah, untuk fungsi first line inden itu berlaku tab ya. Tetapi untuk hanging inden tab itu tidak berlaku. Dia akan menjadi left inden jika diberikan tab. Kayak kita blok, kita tab, maka semua teks akan bergeser ke dalam ya. Nah, ada cara cepat. Kita tidak perlu lalu menyorot inden-inden yang menggantung di ruler ini. Kita bisa memanfaatkan alternatif key dengan menggunakan Ctrl M, Ctrl Shift M, Ctrl T, dan Ctrl Shift T. Ini kalau fungsi Ctrl M, kita blok itu memasukkan teks ke dalam, dan jika kita gunakan Ctrl Shift M, itu mengembalikan teks yang bergeser tadi ya. Untuk Ctrl T, jadi yang bergeser adalah baris kedua atau hanging indennya. Untuk mengembalikannya kita bisa menggunakan Ctrl Shift T. Biasanya Ctrl T ini digunakan untuk membuat daftar pustaka. Nah, materi selanjutnya adalah bekerja dengan tab position ya. Tab position ini harus ada rulernya ya. Biasanya pada lembar kerja itu rulernya tidak ada. Kalian bisa centang di tab view ruler. Nah, jadi sebenarnya ada 5 jenis tab ya. Ada left tab, ada center tab, ada right tab, ini right tab, dan ada decimal tab, dan ada bar tab ya. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya right tab, center tab, dan left tab ya. Kita langsung pada penerapannya. Contoh, kita berikan batasan di rulernya menggunakan right tab ya. Jadi kita pilih dulu, kemudian kita klik, kemudian kita klik kanan di tempat yang kita inginkan ya. Jadi di sini right tabnya, kemudian kita pilih di sini center tabnya, kemudian kita pilih left tab, klik kanan di sini ya. Jadi perhatikan, kalau kita tak, maka dia akan sejajar dengan posisi tab. Dia sejajar dengan posisi tab yang sudah kita tandai. Jadi ini yang kita sebut dengan tab position, stop position ya. Tab stop position, jadi dia stop di posisi mana tab itu kita tandai. Nah, fungsi right tab ini jadi kalau kita menggunakan seumpama kita menulis sebuah teks, seumpama kita menulis sebuah teks, ya, maka dia menulis dari kiri ke kanan. Nah, kalau kita menggunakan center tab, maka dia akan memenuhi ruang tengahnya dulu ya. Tengah ya, jadi dia tengahnya seperti itu. Kalau kita menggunakan left tab, itu dia kita ganti di sini ke kiri, ke tengah. Kalau kita menggunakan left tab, dia menulis dari kanan ke kiri ya, ke kiri ya. Kita lihat perbedaannya. Jadi biasanya kita menggunakan ini, contohnya kita ya, ini yang paling umum sering digunakan tab kiri. Tab tengah biasanya bab, judul, subjudul ya, judul atau subjudul. Kalau tab kiri biasanya itu digunakan ada tanda tangan seperti menuju 20 April dan seterusnya ya, dan tolong sendiri ya. Nah, itu penggunaan tab position. Bagaimana cara membuat daftar isi otomatis menggunakan tab stop position ya. Jadi kita tulis dulu template-nya, sepul, halaman tujuan, halaman pengesahan, latar belakang, misalnya salah ya. Jadi kita bisa mengatur, kita harus mengatur left dan right indennya di sini. Jadi ini dia stop di mana, dan right indennya itu batasan positionnya di mana ya. Kita pakai paling ujung di sini, sini ya. Kita pilih no home di paragraf,
kemudian kita pilih tab ya. Jadi dia menjelaskan posisi stop tabnya itu pada ruler 14,5 cm ya, dan tab kanannya itu 15,5 cm. Nah, kita gunakan jenis yang ini ya untuk daftar isinya. Nah, jadi kalian bisa klik tab saja pada sampul. Ya, kita pilih 2. Nah, maaf, ini 14,5 nya kita pilih dulu, kita seleksi, kemudian pilih nomor berapa saja yang kalian inginkan untuk daftar isinya, nomor 2. Oke, kita klik tab, dia otomatis. Kemudian kita tap lagi, dia akan ada garis-garis tempat posisi stop kanannya. Jadi kita setting kembali tabnya. Yang ini, yang right, jangan berikan model outline seperti ini ya, kita pilih no. Oke ya, jadi kita tap lagi. Nah, ketika kita menulis halaman daftar isinya, dia akan memulai dari kanan ya. Contoh sampul halaman di halaman persetujuan. Nah, ini tidak mau, jadi kita harus kita lupa memblok tadi semua bab dan subbab yang ingin kita berikan daftar isi. Seharusnya kita blok dulu, kemudian kita beri tab position ya. Jadi kita klik kanan di sini, klik kanan di sini ya. Persetujuan, I2, I3, ke belakang, 1, yang salah 2, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami. Jadi kalau kita mau menambah teks, dia tidak akan berubah. Jadi seperti itu penggunaan atau penerapan dari stop position. Jadi kita akan belajar penggunaan tab position indent dalam menulis biodata yang sering kita gunakan ya. Jadi saya punya beberapa komponen di sini, nama, NIM, fakultas, jurusan, judul deskripsi, pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Bagaimana caranya agar tertata dengan rapi menggunakan tab stop position ya. Jadi kita blok semua, kita pilih right tab ya, maaf, kita pilih left tab ya. Kita kasih jarak di sini, kemudian left tab di sini, kemudian right tabnya agak di sini ya, kita tidak mengikut ke marginnya seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan tab position, kita tap, dia berhenti di tab yang pertama, kemudian kita tap lagi, ini terlalu jauh, kemudian kita tap lagi ke Dimas ya, kemudian kita tap lagi, ini terlalu jauh, kita tap lagi ini 19,05,0 06 1007, kemudian fakultas jurusan sistem informasi, judul deskripsi sistem underbar. Jadi anggaplah seperti ini belum rapi karena ini belum teksnya belum kita masukkan ke dalam. Jadi kita yang indennya kita taruh pada tab yang kedua. Jadi seperti ini ya penggunaan tab stop position. Bagaimana membuat nomor halaman yang mempunyai jenis yang berbeda-beda pada satu dokumen ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sering kita melihat teman-teman membuat banyak file dokumen, contoh bab 1, bab 2, bab 3, karena halamannya berbeda-beda. Jadi daftar isinya berbeda, sampulnya berbeda. Itu kita bisa menggunakan fitur break yang sudah kita pelajari pada awal materi pada type page layout ya. Jadi di sini saya akan membuat banyak lembaran halaman ya. Kita Ctrl Enter untuk membuat halaman yang baru ya. Jadi
Jadi ada 7 halaman. Pertama kita beri penomoran yang Allegro. Seumpama di sini adalah sampul ya. Ini ada sampul. Sampul ini biasanya halamannya tidak terhitung ya. Itu biasa dia halamannya adalah 1 atau I1. Jadi kita beri insert page number, bottom of page ya. Kalian bisa memilih jenis nomor halaman yang seperti apa. Saya gunakan yang di tengah bawah ya. Tunggu, kita format dulu. Kita gunakan yang format angka Romawi. Start mulai I.1. Oke. Jadi semua halamannya I.1, I.2 sampai 7 huruf Romawi ya. Nah, bagaimana kalau pada halaman, anggaplah halaman 4, kita ingin agar halaman ini adalah nomor 1 ya. Nah, di sini fungsi section break. Kita pilih page layout, break, section break. Ini artinya halaman ini tidak mengikut aturan penulisan halaman sebelumnya. Jadi kita bebas melakukan formatnya. Kita pilih page number, kita pilih bottom of page, kita pilih yang di tengah, kita pilih format numbernya. Format numbernya adalah huruf start mulai angka 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, di atas 1 adalah angka Romawi 4, setelah angka Romawi 4 adalah huruf 1, 2 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Biasanya sampul tidak ada nomornya, kita bisa kali dengan, jika dia terhitung angka 1, itu kita bisa tutupi dengan shapes putih yang tidak memiliki outline ya. Dia tertutup. Yuk, kita rubah format shape nya warna putih, kita tutup ya. Kemudian selanjutnya bekerja dengan tab view window. Kita gunakan contoh menuliskan daftar isi dengan mudah ya. Kita exit dulu ini. Saya punya file daftar isi di sini ya. Jadi gimana caranya supaya kita tidak bolak-balik membuka tas, membuka folder, kemudian menuliskan daftar isi. Seumpama bab 1 halamannya berapa, kita buka lagi folder yang lain untuk mencari tahu halamannya berapa. Jadi di sini peran tab view window ya, untuk membuka banyak layar kerja dalam satu window ya. Jadi dalam satu jendela. Contoh kita gunakan jenis split ya. Jadi split ini membuka dokumen yang kita split itu juga adalah dokumen yang sama. Jadi jika kita ingin dengan mudah ingin menuliskan nomor halaman daftar isinya, jika dokumennya sama, jadi contohnya ini kita cari, ini daftar tabelnya halaman berapa, oh halaman 5, jadi kita taruh di sini halaman 5, dia daftar gambarnya halaman berapa, halaman 6 dan seterusnya ya. Jadi dia bekerja, tab window ini bekerja dalam satu window tanpa membuka banyak lembar kerja ya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika kita menggunakan dua dokumen yang berbeda ya? Kita bisa menggunakan window new, kita bisa menggunakan window arrange all ya. Jadi saya contohkan, ini saya buka daftar isi ya. Kemudian saya juga buka bab 2 yang ingin kita jadikan patokan ya. Jadi semua foldernya dibuka, jangan di minimize atau maximize, dibuka. Di daftar isi ini kita pilih arrange all. Nah, maka semua folder yang kita buka itu akan mengisi semua layar window ya, mengisi semua jendela. Jadi kalau ada 3 dokumen, itu ketiga dokumen tersebut akan, kalau ada 3 dokumen yang terbuka, maka ketiga dokumen tersebut akan memenuhi layar laptop kita ya, seperti ini. Ini bab 2 nya kita isi. Nah, rancang bangun halaman berapa, tidak ada ya. Di sistem informasi akademik halaman 7, 7 dan seterusnya ya.